Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita jumpa lagi dengan podcast Saga yang kali ini menghadirkan seorang narasumber yang sudah go public, seorang public figure yang sebenarnya beliau ini juga adalah seorang pelaku usaha. Kita hadirkan Bapak Haryanto Halim. Apa kabar Bapak Haryanto? Baik, sehat, Bu Tuti. Selamat malam. Selamat malam, kita tappingnya malam-malam ini ya Pak Haryanto, karena kesibukan dan berbagai aktivitas kita sempatkan malam ini untuk menjumpai sahabat keluarga dimanapun berada. Nah, Pak Haryanto Halim ini adalah CEO PT Marimas Putra Kencana dan beliau juga adalah seorang pemerhati serta seorang aktivis sosial yang sangat peduli dengan pemberdayaan perempuan dengan kesetaraan gender, sehingga beliau ini juga merupakan seorang champion gender yang bermukim di Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Bapak Haryanto Halim yang mana ya TikToknya itu followersnya sudah OTW 165.000, bukan main Pak Haryanto, luar biasa. Kita berkenalan yuk dengan pemutaran VT berikut ini. Nah, kita sudah melihat tadi ya sejarah panjang aktivitasnya Pak Haryanto Halim, baik mulai dari bagaimana mendirikan usahanya dan juga aktivitas-aktivitas sosialnya. Nah, sekarang kita bincang-bincang lebih lanjut, lebih jauh yuk dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto, banyak nih para sahabat keluarga yang meminta untuk dihadirkan Pak Haryanto karena berbagai konten-konten yang Bapak buat ini istilahnya ya, Bapak-bapak juga nih yang banyak nonton di samping ibu-ibu tentunya, itu istilahnya jelek gitu Pak. Sebelum kita sampai ke konten-konten Bapak yang luar biasa tentang kesetaraan gender, cerita dulu dong Pak tentang bagaimana awalnya nih Bapak bisa mendirikan usaha minuman yang juga fenomenal. Saya juga masih ingat loh Pak, mari Mas tuh suka, saya juga masih ingat. Gimana nih Pak, bagi-bagi tipsnya dulu nih Pak. Ya, sebenarnya itu saya rintis hampir 25-26 tahun yang lalu, tahun 95. Dan ceritanya juga, tapi saya sempat kuliah di Amerika tahun 85 sampai 90 sebenarnya, bawa gelar S2 jurusan teknologi pangan. Jadi saya Master of Science di teknologi pangan sebenarnya. Oh, gitu. Dan pulang tahun 90 itu sebenarnya malah bingung mau kerja apa. Ternyata Master of Science bisa bingung loh. Lulusan Amerika lagi ya? Lulusan Amerika, karena saya ke supermarket loh, ini semua barang sudah ada. Saya ke pasar basah, semua barang sudah ada. Akhirnya kemudian saya sempat bekerja di sebuah perusahaan di Jawa Timur. Kemudian saya mulai merintis, coba bikin snack, bikin tepung bumbu, jadi agen bumbu masak, jadi agen air mineral. Kemudian ada bikin kue lapis legit, wah macam-macam sampai 5 tahun. Naik turun, ada yang gagal, ada yang berhasil, banyak yang gagal juga. Jadi gelar Master of Science bukan jaminan usaha akan berhasil. Dan itu sebuah hambatan juga, karena itu kalau nggak hati-hati, wah saya gelarnya Master of Science dari Amerika, kerjaannya harus ini, langsung enak, langsung duduk sebagai direktur. Itu kadang
bisa menjadi hambatan kalau kita harus mulai dari bawah. Lah untungnya saya sudah terbiasa membantu orang tua bekerja, jadi saya merintis dari bawah tidak masalah. Lah akhirnya saya kemudian terpercik ide untuk bikin minuman serbuk di tahun 95 itu yang saat itu mungkin masih belum banyak pesaingnya. Lah itu saya rintis sedikit demi sedikit, malah dari home industry sebenarnya, dari karyawan yang jumlahnya cuma 20-an sekarang ya hampir 1.000 orang. Luar biasa. Ya, luar biasa, tapi sekarang mulai pikiran, wah kalau sekarang punya perusahaan kalau bisa karyawannya 4 saja lah. Jadi tapi artinya dalam 25 tahun berkembang cukup bagus dan menjadi market leader. Bahkan sekarang produk kami juga nggak hanya minuman serbuk, kami juga bikin kongbab itu multigrain rice, kemudian juga bikin minuman herbal dan mungkin juga kopi dan lain-lain gitu Bu. Jadi artinya itu perjalanan panjang, penuh penderitaan, penuh jatuh bangun. Jadi bahwa punya pendidikan tinggi atau background orang tua yang mungkin bisa membantu bukan jaminan akan berhasil. Harus tetap melalui masa-masa tidak enak itu. Apa nih Pak, hal yang membuat Bapak terus bertahan di tengah-tengah jatuh bangun tadi, bahkan sekarang sudah berdiversifikasi, tidak hanya satu jenis produk ya Pak, itu luar biasa. Dan kemudian apa juga yang mendasari Bapak, di samping Bapak memiliki karyawan yang sampai ribuan, lalu kemudian Bapak melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang luar biasa yang tidak banyak orang melakukan hal yang Bapak lakukan, yakni bagaimana pembelaan atau keberpihakan Bapak untuk pemberdayaan kaum perempuan. Ya, kalau saya kenapa saya tidak putus asa sebagai gini. Saya tuh juga sebenarnya gini, saya pendidikan cukup, kemudian orang tua ya cukup lah, nggak sampai yang terlalu konglomerat, tapi cukup lah bisa nyekolahkan sampai ke luar negeri. Sebenarnya kalau tidak hati-hati bisa saja kita terjebak di zona nyaman. Karena orang tua juga mungkin akan tetap membantu, kalaupun kita tidak berusaha keras, tapi menurut saya itu nggak baik. Jadi saya sejak lulus kuliah, saya pengen keluar dari bayang-bayang orang tua, dari zona nyaman artinya. Nah ini juga saya sarankan untuk generasi muda juga sama, kalau mau berhasil memang harus memaksa diri, kalau bisa dengan kesadaran sih, keluar dari zona nyaman, karena tanaman itu nggak akan tumbuh besar kalau selalu di bawah bayang-bayang kerindangan pohon orang tuanya, dia nggak akan bisa tumbuh, dia harus dapat matahari, dapat sinar, dapat angin, bahkan dapat hujan, supaya dia bisa dapat tumbuh menjadi besar. Jadi itu kegelisahan saya pengen berdiri sendiri, mandiri dan membentuk usaha sendiri. Ya itu yang kemudian menjadi motivasi saya. Dan kemudian itu mungkin juga mewarnai yang sama bahwa kemudian saya banyak terlibat di aktivitas pendidikan, kesehatan dan kebudayaan yang memungkinkan saya bertemu dengan banyak orang dan pemikiran-pemikiran soal kesetaraan, keterbukaan, toleransi itu banyak mewarnai dan menurut saya kemudian saya meyakini bahwa itu sebuah keniscayaan yang harusnya diperjuangkan oleh semua orang. Baik, ada beberapa hal tadi yang luar biasa ini untuk para sahabat keluarga yang dapat digarisbawahi dan dipetik ya maknanya. Betapa kemudian trap in a comfort zone itu kalau kita sudah terjebak di dalam satu zona nyaman ini adalah sebuah warning bahwa itu berbahaya. Jadi walaupun memiliki orang tua yang mampu sampai menyekolahkan ke luar negeri, ketika kemudian sudah berhasil dari sekolahnya ini kembali harus mandiri. Jadi jangan berlindung di balik bayang-bayang orang tua. Ini tadi makna yang luar biasa sehingga yang kita upayakan ini walaupun jatuh bangun, akhirnya pun kita dapat berdiri di atas kaki sendiri walaupun keberadaan orang tua tentu saja juga hal yang sedikit banyak juga pasti memiliki nilai positif untuk merasa secure juga dalam melakukan tindakan-tindakan ataupun langkah gitu Pak ya. Karena kita tidak akan dibiarkan sendirian dan itu juga menambah keberanian juga. Nah lalu kemudian cukup di sana Pak Haryanto ini kemudian juga kepeduliannya luar biasa di Jawa Tengah ini sudah luar biasa reputasinya
di gerakan-gerakan sosial, pendidikan kesehatan, dan juga aktivitas-aktivitas untuk menggalang berbagai aktivitas yang mengarah kepada kerukunan, kepada kesetaraan, kesetaraan gender, kerukunan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nah, yang kemudian membawa saya berkenalan dengan Pak Haryanto ini ceritanya begini nih Pak Haryanto. Ini Pak Haryanto kan banyak sekali konten-kontennya, baik yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Nanti follow ya Instagram, YouTube-nya, dan juga TikTok-nya Pak Haryanto Halim. Luar biasa itu. Saya nih dikirimi nih Pak Haryanto salah satu konten Bapak. Pertama yang kirim nih suami saya, masuk di WhatsApp group. Nah, saya bilang bagus banget ini ya. 2 hari kemudian saya dikirimin lagi oleh seorang Profesor Halilul namanya. Halo Pak Halilul, nanti ini saya kirim ke Pak Halilul. Pak Halilul kirim, lalu kemudian Pak Halilul, ini bagus nih Bu untuk kampanye kesetaraan gender, kata Pak Halilul. Lalu kemudian saya minta sama tim, tolong cari ini siapa ya? Saya bilang siapa? Ketemulah Pak Haryanto Halim, dan sekarang kita berbincang. Yuk coba lihat nih ini baru salah satu materinya atau kontennya, kita putarkan video berikut ini. Apa sih yang dianggap seksi oleh para istri? Ternyata para istri malah menganggap yang seksi itu suami-suami berperut gendut asal mau bantu laundry, daripada yang berbadan six pack tapi alergi sabun cuci, nggak mau bantu apapun. Jadi kesetaraan gender itu sekarang menjadi isu yang seksi loh buat para istri, suami-suami yang mau bantu ngasuh anak, bantu bersih-bersih rumah, bantu masak, bantu nyuci, bantu lipat-lipat baju habis dijemur. Wes pokoknya mereka terjun dan terlibat langsung dalam rumah tangga, dalam merawat anak, dalam mendidik anak, nganter anak ke dokter juga nggak merengut. Ini mungkin perlu diperhatikan, dan para pria ya ini juga harus dididik kok. Mereka itu kadang nggak sensitif, mereka mau pergi padahal istri sedang sibuk, terus dijawab sama istri, karepmu, dipikir terserah, terus tinggal pergi, ya salah. Apalagi kalau ditanya, piye kowe, aku rapopo, dipikir nggak popo sungguhan. Cewek ya, istri ya, kalau sudah bilang karepmu, aku rapopo, terserah, wah itu kata-kata yang mematikan itu siaga 1 loh kalau istri sudah mulai kata-kata begitu. Dan pria itu ya mbok yang sensitif, jangan cuma sering kasih janji-janji manis, itu marahi diabetes. Mbok dipenuhi, kasih bunga mawar, bunga bank, supaya istrinya juga senang. Jadi konon ya pria-pria yang bisa bantu istri di rumah tangga ya hidupnya juga lebih bahagia. Kenapa? Karena kalau dia mau bantu rumah tangga, istrinya pasti bahagia, anak-anak pasti bahagia, hidupnya juga pasti bahagia. Jadi kesetaraan gender itu bukan tugas wanita, tapi tugas kita para pria untuk sadar, untuk memberdayakan diri kita sehingga lebih bermanfaat di rumah, tidak sekedar ngelokro di depan sofa sambil nonton TV, nggak tahu yang mau ditonton apa, cuman gonta-ganti channel pakai remote ya. Jadi para suami, bapak-bapak, para pria, kita harus mulai memberdayakan diri, mau ikut kemringkang dalam urusan rumah tangga, dalam urusan anak. Kalau itu terjadi, kalau itu tercapai, yang namanya kesetaraan gender itu baru bisa tercapai. Tapi kalau mengharapkan cuman dari pihak wanita mengupgrade, meningkatkan dan memberdayakan diri, selamanya itu tidak akan tercapai. Kunci kesetaraan gender adalah di tangan pria yang mau berdaya dan mau peduli terhadap urusan rumah tangga. Cus. Nah, sahabat keluarga, kita sudah menyaksikan, seru kan ya. Kalau bicara tuh Pak Haryanto luar biasa, membuat semua orang ingin memperhatikan dan ingin tahu gitu sampai akhir pembicaraannya. Ini sebuah kemampuan yang luar biasa, di samping materinya memang sangat betul adanya. Nah Pak Haryanto, bisa nggak berbagi nih, gimana nih ceritanya Bapak nih sampai luar biasa nih kalau bikin konten, kita jadi terpana, terpaku, ingin dengerin sampai habis gitu Pak. Dari mana nih ide-idenya, lalu kemudian bahan-bahannya itu seperti apa sih Pak ngumpulinnya?
Kalau boleh berbagi nih Pak. Ya, sebenarnya ya itu tadi saya kan aktif di Yayasan Pendidikan, saya sebagai ketua pengurus di Yayasan Pendidikan Sekolah Karangturi, salah satu sekolah yang sekarang sudah berusia 90 tahun dan itu dari TK sampai universitas sekarang. Juga di Yayasan Kesehatan Telogorejo, salah satu rumah sakit terbaik di Jawa Tengah sekarang ini. Saya sebagai pembina dan juga di organisasi namanya Kopi Semawis, yaitu yang ngurusi namanya Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata. Jadi kami yang mengadakan kalau perayaan Imlek di Semarang di jalanan, jadi kami nutup jalanan menjadi sebuah pasar Imlek Semawis, itu kami. Jadi Pak, Imlek itu di Semarang kalau khas itu menjadi perayaan yang sangat egaliter, bisa dirayakan semua orang karena di jalanan semua orang agama, etnis, golongan apapun boleh datang, boleh nyicipi kuliner, boleh beli pernak-pernik, baju, lihat nonton pertunjukan kesenian, wayang potehi sampai kesenian wayang kulit aja pernah kita tampilkan. Jadi Pasar Imlek Semawis menjadi sebuah perayaan multikultural khas Semarang itu yang kami adakan tiap tahun sebenarnya. Tiap Imlek tuh Pak? Ya pas Imlek kita jadi 3 hari 2 malam nutup jalan. Dan malah kami malah sering dimarahi oleh orang Tionghoa. Karena nutup jalan. Malah yang teman-teman yang dari Jawa, nggak apa-apa Pak, bagus kok, saya senang lah. Tapi yang orang Tionghoanya karena usahanya terganggu, karena kan di jalanan ada yang terganggu, kan pengalihan lalu lintas segala. Jalan mana tuh Pak? Kalau boleh tahu. Gandul di Pecinan. Jadi khas sekali, dan kemudian pasar Imlek ini juga dilakukan di Jogja, bahkan di Solo juga, karena melihat pasar Imlek di Semarang ini. Tapi memang agak beda lah kalau di Semarang itu, ya karena ada setting kelentengnya dan kerukunannya itu bisa terasakan sekali. Saya senang kok kalau pas pasar Imlek itu lihat etnis lain, etnis Jawa pun atau bahkan yang Muslim foto-fotoan di depan kelenteng, mereka sangat happy. Saya pernah dengar waktu lewat mereka bilang, ih kayak Hong Kong ya. Iya, saya pernah tuh mampir ya. Iya, dan saya senang, saya pakai kostum-kostum kalau pas gitu dan diajak foto-foto dari berbagai orang ya saya layani juga. Jadi buat saya pasar Imlek itu sebuah perayaan keberagaman yang membumi lah, artinya bukan diteorikan di sebuah seminar, tapi betul-betul di jalanan loh, interaksinya real loh. Yang jual ada yang Tionghoa, ada yang Jawa, ada yang mungkin keturunan Arab, jadi yang beli juga macam-macam, dan bayangkan di jalanan itu berdesakan loh. Bahkan waktu pandemi nggak berani kita jalankan, kalau sudah berdesakan itu skin to skin loh, kulit ke kulit sampai nempel, saking penuhnya loh, saking penuhnya. Udah kayak pasar senggol gitu Pak ya? Iya, dan itu yang datang selalu Pak Wali Kota selalu membuka, beberapa kali Pak Gubernur Jawa Tengah juga ikut datang, dan beliau juga appreciate sekali, menghargai sekali perayaan yang sangat khas dan sangat lokal lah, kearifan lokalnya bisa ditampilkan. Yaitu dari perjumpaan-perjumpaan itu banyak bahan yang bisa saya dapatkan. Belum kalau saya diajak dialog lintas agama dari teman-teman FKUB atau dari Banser atau dari IAIN, saya selalu senang kalau saya disuruh ngisi acara kewirausahaan di UIN di Semarang misalnya. Saya senang karena buat saya itu juga tanggung jawab moral kita ya sebagai pengusaha untuk berbagi dan memotivasi adik-adik yang mungkin background-nya, latar belakangnya bukan wirausaha. Saya selalu menekankan, jangan dipikir mukanya harus kayak saya ya, Tionghoa yang bisa jadi pengusaha ya. Banyak orang muka kayak saya nggak bisa jadi pengusaha. Jadi itu memang saya bilang memang lebih susah. Misalnya saya bukan background penari Jawa. Saya pernah diajak teman-teman latihan nari Jawa untuk tampil wayang orang. Saya jalanin latihan 2 bulan, tapi wah itu dengan susah sekali. Saya jadi Adipati Tirang, adipatinya Kota Semarang pertama kali. Tapi ya akhirnya saya menyadari bahwa tapi kalau mau ya akhirnya bisa, tapi mungkin butuh effort lebih lah. Tapi bisa. Dan saya lihat beberapa teman saya Tionghoa pun ya bisa nari cukup luas juga. Artinya yang bukan etnis Tionghoa pun mau jadi pengusaha bisa, saya bilang. Asal ya nurutin beberapa pakem ya, salah satunya harus punya integritas, harus mau kerja keras,
saya selalu mengatakan orang kadang terjebak bahwa pengusaha itu harus punya uang supaya modal. Enggak, modal pengusaha cuma satu kok, integritas dan kepercayaan saja. Betul. Itu sangat nilainya tinggi sekali. Kalau uang itu bisa habis kok. Betul. Ya lah, jadi perjumpaan itu yang kalau ditanya bahannya dari mana, ya dari itu. Ya ketemu Bu Tuti, nanti suatu ketika ngomong, wah ini bisa dapat inspirasi. Benar. Gitu. Luar biasa. Udah terbukti, ini yang dibicarakan oleh Pak Haryanto ini terbukti. Kita WhatsAppan aja besoknya udah jadi 5 TikTok, udah jadi 5 YouTube. Ini memang luar biasa Pak Haryanto ini menandakan bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat peduli. Ketika bertemu, ketika berinteraksi, semuanya itu diresapi, semuanya itu ditelaah, dan semuanya itu dijadikan bahan renungan, bahan pemikiran untuk kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat luas. Ini yang luar biasa, yang kita mesti belajar dari sosok Bapak Haryanto Halim. Ini sahabat keluarga dimanapun berada yang memiliki putra-putri yang saya kira saat ini juga bingung mau apa ya gitu kan. Nah jangan bingung, Pak Haryanto aja S2 Amerika pernah bingung. Nah kalau sedang bingung, maka bingungnya itu yuk salurkan melalui bertemulah dengan banyak orang. Tetapi ketemu dengan banyak orang itu juga mesti hati-hati ya, jangan sampai dibawa ke kiri, dibawa kemana dan sebagainya. Ketemu banyak orang untuk kemudian diambil hikmahnya, diambil inspirasinya untuk kemudian dijadikan satu katakanlah satu kalau kita bisa sebut ini sebuah ibadah atau sebuah amal ya, amal jariah yang kemudian kita bagikan kembali kepada masyarakat melalui apa? Ya melalui dibagi lagi. Kalau yang hobi berbicara dan memiliki talenta berbicara bisa ikuti jejaknya Pak Haryanto. Yang hobi menulis kemudian dituangkan dalam tulisan, gitu ya Pak Haryanto ya? Betul. Dan kalau misalnya bisa memang berbagi berkat bisa. Jadi saya juga meyakini misalnya saya selalu kalau beasiswa itu buat saya penting di internal perusahaan, selalu saya berikan untuk anak-anak karyawan maupun untuk eksternal, meskipun saya juga selalu saya utamakan adalah yang di lingkungan terdekat dahulu kita bantu dulu. Karena saya meyakini pendidikan itu salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu jalan untuk memperbaiki nasib seorang anak atau sebuah keluarga. Jadi saya meyakini itu, makanya saya selalu kalau orang minta bantuan beasiswa, saya pasti akan lebih perhatikan terus terang. Daripada dia utang mau kawin atau mau sunatan, saya bilang, wah kalau itu keperluan yang bisa ditunda. Tapi kalau pendidikan dan kesehatan, itu ya yang harus diperhatikan. Makanya kalau yang mau ulang tahun, mau apa barang, saya ngapain? Saya bilang, kalau mau menikah barang, halah kalau belum punya uang ya nggak usah pesta dulu lah. Karena nanti kalau kamu sudah mampu, satu ketika pesta itu kan gampang lah. Tapi yang penting adalah bagaimana sebenarnya meletakkan prioritas dalam hidup itu yang benar dulu. Kalau bisa menata prioritas benar, yang lain itu nanti akan istilah Jawa temerap sendirilah atau tertata dengan sendirinya. Lah itu menurut saya pembelajaran yang buat saya. Jadi gini, di perusahaan pun atau di organisasi, buat saya yang penting bukan kamu kerja dapat uang, dapat gaji, dapat posisi, tapi yang penting kamu harus dapat nilai-nilai kehidupan di perusahaan yang nanti bisa kamu ajarkan di rumah, di perkumpulan, di dawis atau di PKK. Jadi hal-hal yang saya terapkan di kantor, saya berharap ada nilai-nilai baik yang bisa mereka serap. Bukan cuma dapat gaji lah. Luar biasa ya. Jadi bahwa nilai kehidupan itu jauh lebih hakiki untuk kita raih. Ketika kita kemudian memiliki nilai-nilai kehidupan, value, nilai ya. Ya. Nilai itu tadi ada yang kata Pak Haryanto ini betul banget nih. Jadi kita harus camkan bersama. Kalau mau usaha, yang nomor satu dipikirin bukan cari modal uang, bukan. Tapi trust, integritas, kepercayaan, bangun kepercayaan. Setelah kepercayaan, lalu kemudian networking, bertemu dengan banyak orang, bernetworking. Itu sudah dibuktikan oleh Pak Haryanto. Jadi bukan sekedar bicara teori,
Tapi apa yang sudah dijalankan oleh Pak Haryanto ini dibagikan kepada kita semua. Ini luar biasa nih Pak Haryanto, pembicaraannya, mudah-mudahan nih sahabat keluarga bisa memetik hikmah. Dan barangkali Pak Haryanto, hal-hal apa lagi yang perlu untuk diketahui, atau barangkali ada pesan-pesan dari Pak Haryanto untuk sahabat keluarga dan juga putra-putrinya agar sukses dalam menjalankan hidup serta juga peduli dengan hal-hal yang bersifat sosial. Silahkan ya. Pak. Kalau saya gini, kalau yang untuk usaha, saya juga pernah mengalami, makanya saya berani kasih nasihat ini. Andai kata satu ketika dalam kesulitan seperti pandemi ini, usaha kadang seret, tagihan susah, bahkan mungkin ditipu orang dan lain-lain. Apapun ya, kepercayaan yang harus dijaga. Artinya kalau harus bayar supplier, kita harus jual rumah, harus jual mobil, harus jual apa? Jual. Kalau saya itu bisa dibeli lagi kok, tapi kepercayaan nggak bisa dibeli lagi. Jadi saya pernah pada saat merintis usaha, karena menurut saya juga butuh modal, akhirnya saya menjual rumah pemberian orang tua yang di Tionghoa itu sebenarnya tabu sekali, pamali lah. Tapi saya waktu itu mikir, wah kalau saya tetap mempertahankan rumah ini, mempertahankan gengsi, bayar PBB aja mahal, saya jual untuk tambahan modal, kemudian sisanya saya beli rumah yang kecil, sisanya lagi saya investasikan rumah di Jakarta yang keuntungannya nanti bisa menambah modal lagi. Itu saya lakukan, makanya saya berani. Kalaupun kamu punya rumah ya jual beli yang lebih kecil, punya mobil jual beli motor, punya motor jual beli sepeda atau jalan kaki, nggak masalah kok. Orang pengusaha akan lebih dihargai Pak, dia pegang komitmennya daripada dia utang tapi masih ongkrang-ongkrang naik mobil, wah itu paling nggak disukai. Jadi ini yang menurut saya pembelajaran yang tidak gampang dan tidak bisa ditelan begitu saja. Tapi menurut saya ini yang harus dijalani. Dan saya berani berkata karena saya sudah pernah menjalaninya. Lah hal-hal begini penting untuk dibuat pegangan lah. Bahwa itu yang nantinya akan terbukti. Dan memang saya bisa membuktikan, kebetulan orang tua saya, papa saya juga melakukan hal yang sama. Pernah makan di restoran, bukan di restoran, di sebuah rumah makan kecil. Saya lagi makan, seorang bapak itu mendekati saya, seorang om, kamu anaknya ini ya, nyebut nama papa saya. Terus dia bercerita sambil matanya mulai berkaca-kaca. Dia cerita begini, satu ketika saya datang ke rumah papa kamu, bawa sertifikat rumah, saya mau hutang. Terus bilang ini untuk jaminannya. Terus dia cerita kesulitannya. Terus dia bilang, papa kamu bilang, sudah nggak usah pakai sertifikat, kamu saya beri hutang. Saya percaya kamu, pokoknya kamu kerja yang baik, kamu nyicil ke saya, pasti bisa. Dia ngomong, kemudian dia yang bikin dia hampir menangis adalah, papa kamu itu tidak cuma kasih saya pinjaman uang, papa kamu mengembalikan harga diri saya yang sedang jatuh. Itu yang mengangkat saya. Lah, dia bilang, saya nggak mungkin lupa jasa papa kamu. Saya sampai, waduh ini kadang, ya ini yang membuktikan bahwa nama baik itu nggak akan dilupakan. Dan ini contoh nyata kejadian. Saya sampai jadi ikut gregel mendengar kisahnya. Dan saya senang bahwa papa saya menanamkan benih-benih baik buat kami anak-anaknya. Jadi ini membuktikan lagi lah bahwa bagaimanapun kepercayaan, integritas, dan sikap yang baik itu yang nantinya akan bermanfaat, bukan kemewahan, bukan jor-joran. Itu menurut saya enggak sih, tapi sikap yang baik itu, integritas itu yang baik. Nah, di TikTok itu sebenarnya saya juga seringkali mengajarkan tidak hanya kesetaraan gender atau mencegah kekerasan, tapi juga toleransi juga. Karena buat saya penting. Lah, kesetaraan gender itu dan kekerasan itu buat saya menggelisahkan lah. Saya juga lahir dalam keluarga yang patriarkal sekali. Nenek saya itu apalagi yang masih sangat totok sekali. Wah, itu kalau dengan cucu laki-laki sangat suka sekali dengan cucu perempuan. Tapi entah kenapa saya mungkin karena dididik di luar negeri juga, kemudian pengaruh dari istri yang juga terbuka dan bisa memahami, sehingga lama-lama juga mengikis sifat patriarkal saya, dan saya kemudian meyakini bahwa kesetaraan ini yang benar. Karena dengan kesetaraan ini tumbuh kepercayaan sebenarnya. Menurut saya kesetaraan itu arahnya positif. Loh, kalau zaman dulu uang jenjangnya beda aja, saya juga percaya dengan suami bisa, iya, tapi menurut saya tetap mungkin ada catatannya. Artinya, saya pernah mendengar seorang aktivis
perempuan bilang, wah sangat aktif sekali, luar biasa, sampai saya bilang, wah hebat sekali. Ya Pak, saya memang di luar aktif, tapi begitu sampai rumah ketemu suami ya, gitu langsung. Nah, saya bilang bukannya harus melebihi sih, tapi saya tetap pengen ada kesetaraan yang bisa nantinya terlihat. Saya terus terang melihat perjuangan Ibu kita Kartini, Ibu Kartini 100 tahun yang lalu yang sudah menulis Habis Gelap Terbitlah Terang, dan pemikirannya sebenarnya saya sempat baca beberapa pemikirannya sebenarnya sangat progresif di zamannya, bahkan di masa sekarang ini, tapi hampir 100 tahun hasilnya belum terlihat dan terasakan. Buat saya ini juga sebuah kegelisahan. Masa sih generasi muda bahkan kaum wanitanya kalah dengan RA Kartini. Kemudian tapi saya menyadari yang salah dengan kesetaraan gender selama ini yang dikejar, yang disuruh berdaya perempuannya. Salah itu, yang disuruh berdaya laki-lakinya. Karena laki-laki yang tidak bisa mengangkat derajat wanita seimbang, itu laki-laki yang tidak berdaya, laki-laki yang minder, itu yang melakukan KDRT, itu laki-laki minder. Itu jadi pemberdayaan wanita harus dilakukan bersama dengan pria. Makanya saya pernah ketemu dengan Bu siapa itu yang dari Kementerian dari Komnas Perempuan, wakil Bu siapa Latu Konsina atau siapa itu. Saya bilang harusnya Menteri Wanita itu pria, Bu. Gitu ya Pak ya? Loh, iya, supaya dia ada pressure dan dia supaya sadar. Jadi harus banyak pria-pria yang tidak terdidik itulah. Yang harus dididik itu pria-prianya. Kalau wanitanya sih sudah siap untuk emansipasi. Betul Pak ya, yang patriarkal tadi Bapak sebutkan luar biasa, termasuk Bapak sendiri ya. Dari patriarkal sekarang sudah betul-betul terbuka, bahkan menjadi aktivis untuk kesetaraan. Ini luar biasa. Ini sahabat Warga silakan deh, lihat deh TikTok-nya Pak Haryanto, lihat deh Instagram-nya dan juga YouTube-nya. Itu kita kalau nonton, oh iya ya gitu ya. Saya sendiri pun dikasih oleh suami saya. Dan suami saya mengiyakan apa yang mengiyakan, dan bahkan kita di rumah pun sudah mempraktekkan itu tanpa kita harus suruh menyuruh ya, tanpa harus nggak ada disuruh ini, nggak ada. Semuanya sepertinya seperti sudah otomatis saja, otomatis mengambil bagian masing-masing gitu ya, di rumah tuh mengambil bagian masing-masing, dan bagian-bagian yang kita lakukan itu ya dilakukan dengan senang hati dan juga dengan ikhlas tentu saja. Nah, itu penting Bu Tuti, ikhlas itu dan tulus itu kata kunci juga loh. Kalau ini jangan sampai kita melakukan pembelaan terhadap perempuan atau kesetaraan supaya dipandang sudah memberdayakan wanita. Enggak, kita melakukan itu, saya melakukan itu, saya meyakini itu benar dan itu yang memang sepatutnya. Jadi itu yang harus jadi kata, bukan karena katanya kalau ini harus gini, katanya loh, enggak, katanya memang harus begitu. Saya bilang. Jadi ikhlas dan tulus itu betul Bu Tuti. Ikhlas dan tulus. Dan dari tadi yang kita putarkan videonya salah satu ya, ini hanya salah satu, yang banyaknya itu masih banyak nih Pak Haryanto kontennya luar biasa. Yang tadi barusan kita putarkan itu videonya tuh Pak Haryanto, itu pernah terjadi ketika tahun 2000, ini back to 2003 ya, 2003 awal, berarti 2003 awal itu 28 tahun yang lalu, ketika kami naik haji ya. Nah ini adik saya laki-laki beristrikan itu seorang Jepang Pak. Nah ketika di Mina, ini saya cerita sedikit, ketika di Mina itu kan kita suka cuci bergo gitu ya. Adik saya itu dengan penuh kesadaran, sini saya cuciin bergonya di bagian airnya laki-laki. Karena kalau air perempuan ini penuh, kita antri nyuci bergo. Adik saya itu dengan sangat sadarnya, dan dia yang meminta nyuci bergo istrinya Pak di bagian air laki-laki. Yang terjadi adalah itu apa Bu? Ya? Bergo itu apa? Ini hijab gitu. Hijab. Oke. Kayak mau kena tapi mau kena pendek gitu ya, kayak mau kena pendek gitu. Nah terus yang terjadi adik saya tuh ditonton oleh
bapak-bapak yang lain ditontonin kayak barang aneh gitu kan. Adik saya tenang aja itu tahun 2003. Nah, ini saya kira hal-hal semacam ini perlu sekali untuk kita sosialisasikan. Barangkali nih Pak Haryanto masih ada loh, mungkin seorang mertua yang punya anak perempuan, mohon maaf ya ibunya gitu ya. Mama, kalau masih ada yang tidak mengizinkan anak laki-lakinya masuk dapur, buat apa punya istri kalau anak laki-lakiku masih masuk dapur gitu tuh. Barangkali mesti sering ngobrol sama Pak Haryanto nih. Apa nih pesan Pak Haryanto terhadap fenomena yang masih ada seperti itu, Pak? Ya kadang orang tua nggak sadar ya, misalnya kalau dia punya anak perempuan terus dapat suami yang ternyata bisa bantu dengan baik dan jaga, bahkan meringankan beban istri, dia kan pasti juga senang dapat menantu laki-laki yang semacam itu, ya kan, yang bisa meringankan tugas putrinya. Lah, hal yang sama juga berarti kamu juga harus didik anak lakimu sama dong. Kamu dapat menantu lelaki yang baik gitu, kamu suka, berarti kamu juga harus didik hal yang sama terhadap anak-anakmu. Dan gini, memang hal-hal demikian itu harus diterapkan ya. Kalau enggak, kalau salah ya, kalau kita menerapkannya salah ya. Sebenarnya kita sedang mendidik anak-anak kita juga hal yang salah, karena anak belajar dari apa yang dilakukan orang tua loh, bukan yang diucapkan orang tua. Misalnya orang tua bilang, loh kita sama kok, kesetaraan gender, tapi tiap kali bapaknya bentak-bentak, tiap kali bapaknya suruhan istrinya, ya anaknya tahu, oh kalau menikah itu wanita bagian tempat dibentak-bentak, dan anak putrinya kalau menikah dibentak-bentak akan terima, karena dia lihat contohnya. Apa kita rela anak kita digitukan? Yang laki juga sama, kalau dia, oh jadi suami itu ternyata harus gitu, harus bentak, bahkan kalau boleh main tangan karena itu hak seorang suami. Lah kan nanti diteruskan ke anaknya hal begitu. Ya kan? Dan siapa yang rela misalnya kalau dapat anak terus digebuki suami orang lain karena dia diajari begitu, kan kita yang nggak rela. Jadi yang melakukan itu harus berpikir, apakah saya rela anak saya dibegitukan? Gitu aja kan sebenarnya. Ya kan, kalau dia merasa dan gini, loh saya tapi dididiknya gitu kok oleh orang tua saya bahwa laki itu memang berhak gini. Ya, tapi kan kamu tahu salah. Jadi kita kan gini, kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita, tapi kita bisa pilih mau jadi orang tua kayak apa kita. Gitu. Iya kan? Betul. Jadi semoga ya Pak ya, dengan sekarang sudah perkembangan teknologi, perkembangan zaman, akses ataupun tontonan-tontonan positif seperti yang dilakukan oleh Pak Haryanto ini akan semakin menyebar ke berbagai penjuru, sehingga banyak yang terinformasi, banyak yang kemudian dapat mengambil hikmah, memetik manfaat dari pembicaraan ringkas namun mengena yang makjelep itu tadi. Walaupun 2 menit ya Pak, 2 menit, 3 menit, tapi sangat mengena. Iya, 3 menit. Iya, luar biasa. Ini terima kasih nih Pak Haryanto atas berbagai hal yang sudah dibagikan kepada sahabat keluarga. Dan untuk closing statement-nya, silakan Pak Haryanto sebelum kita sampai pamitan sama sahabat keluarga di part 1 ini. Dengan Pak Haryanto ini kita ada 2 part. Ya, kalau yang saya katakan tadi bahwa soal kesetaraan gender dan soal pemberdayaan perempuan, menurut saya kuncinya di tangan para pria yang mau berdaya. Pria-pria yang tidak berani memberdayakan dan menganggap perempuan adalah setara adalah, jujur saya harus mengatakan agak keras, pria yang tidak punya kepercayaan diri, pria yang minder gitu. Jadi kita harus mau mengevaluasi, karena hanya pria-pria yang minder, yang tidak punya kepercayaan, yang butuh mengukuhkan posisinya dengan menginjak hak-hak wanita gitu loh. Jadi dia meninggikan diri dengan menginjak, merendahkan orang lain, dan kebetulan orang lain itu dalam tanda petik sebenarnya istrinya sendiri yang harusnya dia jaga dan dia berhubungannya dengan secara setara. Itu kalau saya. Jadi itu yang harus diingat. Siapapun yang tidak bisa menyetarakan perempuan adalah pria-pria minder yang tidak punya percaya diri. Baik, terima kasih.
para sahabat keluarga dimanapun berada. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Haryanto Halim dan para bapak-bapak, para pria, remaja, dan siapapun di luar sana. Yuk kita menyetarakan diri masing-masing, menyetarakan apa yang kita ingin. Apa yang kita ingin alami, itu pun yang harusnya kita berikan kepada pihak-pihak yang ada di sekitar kita, utamanya pasangan kita. Dan pria-pria dan para pria, berdayalah agar dapat memberdayakan istri. Istri yang bahagia kembali lagi kepada suami yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia. Itu sementara dari kami berdua dengan Pak Haryanto Halim. Kita jumpa lagi nanti di part yang kedua. Terima kasih. Stay tune dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga tinggalkan pesan untuk siapa saja narasumber yang diharapkan oleh sahabat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.